Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Agung Maulana dan dua rekan saya Kikim Karlina dan Tiratul Asifa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teks, yaitu karya ilmiah. Lebih jauh mengenai karya ilmiah, saya akan menyampaikan sedikit prolog mengenai pengertian daripada karya ilmiah itu sendiri. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan memaparkan hasil penelitian atau pengkaji yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dilakukan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Ada beberapa jenis karya ilmiah, diantaranya laporan penelitian, makalah seminar atau simposium, artikel, dan artikel jurnal yang ada pada dasarnya kesemuanya itu merupakan produk daripada kegiatan keilmuan. Data simpulan dan informasi lain kandung dalam karya ilmiah dijadikan acuan bagi ilmuwan dalam melaksanakan penelitian atau pengkajian selanjutnya di perguruan tinggi, khususnya jenjang strata 1 mahasiswa dilatih untuk menghasilkan karya ilmiah seperti makalah, laporan praktikum, dan skripsi tugas akhir. Karya ilmiah bisa dikatakan erat dengan dunia pendidikan dan penelitian. Kebanyakan karya ilmiah yang diterbitkan merupakan hasil dari riset yang dilakukan lembaga penelitian dan pendidikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah yang pertama, reproduktif, yang kedua tidak ambigu, selanjutnya tidak emotif, selanjutnya menggunakan bahasa baku, selanjutnya menggunakan kaidah keilmuan, selanjutnya bersifat dekoratif. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri-ciri karya ilmiah. Reproduktif, artinya karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis harus diterima dan dimaknai oleh pembaca sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Yang kedua, tidak ambigu. Ciri ini ada kaitannya dengan reproduktif. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah ini bisa diterima oleh pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dan dari penulisnya. Sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, ada menggunakan bahasa baku. Bahasa baku agar mudah dipahami oleh pembaca itu sendiri. Selanjutnya, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penelitian si penulis. Selanjutnya, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki suatu makna. Itu sedikitnya mengenai pemaparan ciri-ciri karya ilmiah. Selanjutnya, atau pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Tiratul Asifa. Kepada Tiratul Asifa disilakan. Pembahasan selanjutnya ada prinsip-prinsip karya ilmiah yang dimana mengidentifikasikan dan merumuskan suatu masalah yang ada di karya ilmiah. Yang selanjutnya ada langkah-langkah membuat karya ilmiah. Apa saja sih langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat karya ilmiah? Tahap pertama, persiapan atau perencanaan. Perencanaan merupakan bagian yang tidak bisa dilepas oleh seseorang penulis karya tulis ilmiah, karena dengan merencanakan segala aspek dari apa yang akan dibahas dan dikaji dapat disampaikan dengan adanya suatu perencanaan. Maka dari itu alangkah baiknya sebelum menulis karya ilmiah, lebih baik dituliskan suatu rencana yang mau ditulis itu apa, pilih topik masalah, rumusan, serta tujuan, telusuri topik, identifikasi pembaca, dan tentukan cakupan ruang lingkup suatu karya ilmiah. Yang selanjutnya ada tahap pengumpulan informasi.
Tahap pembuatan karya ilmiah ini ada tahap pengumpulan informasi. Yang pertama, ada manfaat perpustakaan. Yang kedua, memanfaatkan internet. Yang ketiga, kelola dan pilah bahan-bahan pustaka. Dan selanjutnya, membuat ringkasan dan melakukan parafrase. Dan selanjutnya ada membuat kutipan. Dan yang terakhir membuat daftar instrumen wawancara, observasi, serta pertanyaan yang akan dipersiapkan. Yang selanjutnya tahap pelaksanaan draft. Setelah dilaksanakan, selanjutnya adalah pelaksanaan yang harus dipersiapkan dengan lebih diantaranya menyiapkan bahan referensi yang cukup sesuai dengan tema pembahasan apa yang kita akan laksanakan karya tulis ilmiah, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan ilmiah, semuanya memiliki petunjuk yang berbeda masing-masing. Atas kesempatannya, saya Kikin Karlina dengan NIM 19210193. Izin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang tahapan menulis draft, terbagi menjadi 3. Yang pertama, mengekspresikan ide-ide ke dalam bentuk tulisan kasar. Yang kedua, mengembangkan ide kreatif yang masih bersifat tentatif. Yang ketiga, konfrontasi pada ekspresi atau gagasan yang bukan aspek menarik. Yang selanjutnya, tahap revisi, terbagi menjadi 3. Yang pertama, memperbaiki ide dalam karangan karya ilmiah yang berfokus pada pemahaman, pengurangan, penghilangan, penataan isi sesuai dengan kebutuhan pembaca. Yang kedua yaitu membaca ulang seluruh isi draft, data, atau referensi yang akan dijadikan bahan sehingga mudah kita memproduksi ke dalam bahan yang sudah jadi. Yang ketiga, sharing mengenai pengalaman tentang draft kasar dengan berbagai teman ataupun penukaran apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihannya. Materi selanjutnya yaitu tahapan penyuntingan, terbagi menjadi 2. Memperbaiki dan mengevaluasi perubahan-perubahan aspek menarik karangan huruf kapital, ejaan, struktur, kalimat, tanda baca, istilah, kosakata, format karangan. Yang kedua, memperbaiki rangka pada aspek pembahasan dan kesalahan yang menarik yang dilakukan guna meminimalisir kesalahan yang terjadi. Materi selanjutnya itu tahapan publikasi, terbagi menjadi 2. Yang pertama, menulis yang kita bayangkan berarti lebih bermanfaat jika dibaca oleh orang lain. Yang kedua, sesuaikan apa yang kita buat media publikasi yang akan kita tuju. Evaluasi maka akan kita kerjakan, selalu menggunakan perbaikan agar apa yang kita kerjakan menjadi tolak ukur atau pemaksimalan. Adapun evaluasi yang telah diutamakan, fokus, pembangunan, organisasi, dan gaya konvensi. Yang terakhir yaitu tips penting dalam penulisan karya ilmiah. Yang pertama, membuat judul karya. Yang kedua, memberikan isi latar belakang yang bagus. Yang ketiga, membaca rumus masalah. Yang keempat, membaca pembahasan yang sederhana dan sesuai variabel judul yang disertasi. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.